Minggu. Nah, aku mau tanya, adik-adik pernah nggak naik gunung? Nah, gunung itu tinggi kan ya? Iya, tinggi. Kalau turun bukit pernah? Kafir pernah nggak? Pernah Kak? Pernah ya? Kalau turun dalam nggak? Iya Kak. Dalam ya? Nah, untuk itu kita mau sama-sama menyanyikan lagu. Adik-adik ikut semua ya. Ikutin kakak geraknya juga. Oke? Musik. Naik gunung dulu kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, karena Kau ada. Di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki lagi ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, yang kedua, jalan serta Yesus. Setiap adik-adik dengar kata jalan, kita putar arah ya. Contohnya, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Nah, itu ganti arah. Oke adik-adik, kita coba ya. Boleh Kak Fritz? Oke Kak. Kanan dulu pertama. Jalan serta Yesus, ganti jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, serta Yesus selamanya. Maupun kita dalam suka, walaupun dalam duka, tetap ada Yesus.
Nah, ini lagu pujian kita yang ketiga. Lagu apa Kak Fritz? Lagu Dalam Nama Yesus. Dalam Nama Yesus. Kalau dalam nama Yesus ada kemenangan, pastinya ada Iya. kemenangan karena Yesus menang melawan maut, ya. Kita juga kalau berjalan dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Oke, amin. Sikat. Oke, Kak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan segala puji, hormat, serta syukur. Jadi semuanya itu hanya untuk Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ayo adik-adik. Segala puji, hormat, serta syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Sekali lagi. Segala puji, hormat, serta syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Satu kali lagi. Segala puji, hormat, serta syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan
disenangkan melalui penyembahan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ada? Ada yang mau mendengarkan? Nah, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita duduk manis ya. Jangan main-main, jangan sambil tiduran. Nah, kita mau menanyakan tentang hari Pentakosta. Apa sih hari Pentakosta itu? Jadi zaman dulu hari Pentakosta itu hari panen. Panen apa ya? Panen itu mereka yang bercocok tanam menghasilkan buah. Nah, jadi kalau ada pohon mangga, dia berbuah, buahnya mangga. Pohon duren, dia berbuah, buahnya duku, bukan duren ya. Nah, kalau ada pohon rambutan, dia berbuah, buahnya rambutan, gitu ya. Jadi semua yang berbuah dibawa sama orang-orang Israel untuk berkumpul bersama. Nah, di Yerusalem waktu itu, di dalam ruangan ada murid-murid Yesus yang disebut para rasul. Nah, mereka ini lagi kumpul, ngobrol bareng sama temannya, sama orang-orang asing di sekitar. Mereka lagi berbicara. Wow, mangganya manis. Ini kamu nanamnya gimana nih? Ya kan? Nanamnya gampang. Dia sharing satu sama lain, saling ngasih tahu. Ini nanamnya ditaruh tanah, disiram tiap hari, dikasih pupuk, gitu ya, dirawat sampai akhirnya berbuah. Nah, suatu saat di saat berkumpul, tiba-tiba ada angin kencang. Angin kencang. Kalau angin kencang tuh bunyinya gimana sih? Gitu ya. Sebelum hujan biasanya ada angin kan tuh. Biasanya rambutnya berantakan, ketiup angin. Terus bajunya berlambai-lambai, gitu kan. Nah, di saat itu di dalam ruangan itu ada angin kencang berembus. Habis angin kencang, ada lidah api di atas para murid Yesus. Lidah api ngebakar rambut murid Yesus nggak ya? Enggak ya, enggak ngebakar ya. Ini ternyata lidah api ini menandakan Roh Kudus. Kita lihat alat peraga ini adik-adik. Jadi 4 orang ini mengisahkan murid-murid Yesus. Di atasnya ada lidah-lidah api. Ya kan? Setelah ada lidah api, murid Yesus ini bersaksi tentang Yesus. Jadi bersaksi tentang Yesus bahwa Yesus telah naik ke surga. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah jalan kebenaran. Nah, lidah api itu menandakan Roh Kudus. Jadi, murid-murid Yesus berani menyampaikan firman Tuhan karena ada Roh Kudus. Nah, adik-adik, untuk saat ini Roh Kudus itu datangnya bisa macam-macam adik-adik. Nggak harus lewat lidah api di atas kepala. Jadi kalau belum lihat orang ada apinya di atas kepala, itu belum ada Roh Kudus. Bukan begitu ya. Jadi Roh Kudus itu bisa datang di dalam hati kita adik-adik. Contohnya di saat
adik-adik disuruh belajar sama orang tua, ya kan? Dek, belajar dulu dek. Ini udah jam berapa? PR-nya udah dikerjain belum? Terus adik-adik dari tadinya makan, tiba-tiba, oh iya, aku harus belajar. Aku harus mengerjakan PR. Akhirnya makanannya ditinggal, bukunya dibawa, dilihat, ngerjain PR. Ma, tolong dong, ini ada yang gak ngerti nih ma. Mamanya datang, Pak, tolong dong, ini harus beli alat ini nih, harus ada beli alat kertas, harus ada beli alat penggaris, gitu-gitu. Ayahnya membelikan alat peraga itu. Nah, di situ di saat adik nurut sama orang tua, itu Roh Kudus bekerja dalam hati adik-adik. Contoh lagi, di saat adik-adik lagi main sama temennya, punya mainan gitu kan, main asik-asik, terus temennya ada yang gangguin, mainannya dijatuhin, jatuh. Terus adik-adik tadi mau marah kan, pas udah mau marah, terus ingat, kasihlah sesamamu manusia. Jadi kita harus mengasihi teman kita walaupun dia gangguin kita lagi main, kita harus tetap ngasihin. Kita nggak boleh ngambil mainannya kita pukul ke dia, nggak boleh ya. Jadi kita tanya, kenapa sih kok dihancurin? Apa kamu mau main bareng sama aku gitu kan? Nah, dia mungkin mau main bareng. Kalau mau main bareng bilang aja kali gitu kan. Nah, terus nanti temennya, ih kok tahu sih? Nah gitu kan. Nah itu kan jadinya nggak berantem tuh. Jadinya malah damai, main bareng. Nah begitu juga di saat waktu itu murid Yesus itu berbicara dengan bahasa asing. Jadi pas Roh Kudus turun, murid Yesus itu berbicara dengan bahasa asing. Hello, you know about Jesus? Wah sadar. To Yesus, you know to Yesus? Nah, ada juga yang bahasa gitu ya kan. Tapi buat mereka yang nggak ngerti bahasa asing itu, mereka mengejek murid-murid Yesus. Ada yang nggak suka. Ih, dia ngomong apa itu? Mungkin dia lagi ngaco tuh. Dia nggak jelas tuh ngaco. Bahasanya bahasa apa gitu kan? Nah, kita nggak boleh yang menjadi seperti itu ya. Kita nggak boleh menjelek-jelekan orang. Oke, kita harus cari tahu. Kita harus berbuat baik. Kalau nggak ngerti, tanya. Maksudnya apa sih? Kan kayak gitu kan. Nah, sekarang aku mau ajak adik-adik berdoa ya. Berdoa dulu sebelum kita aktivitas. Jadi tetap ada aktivitasnya. Tenang aja. Tapi kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memberi Roh Kudus. Pimpin kami, ya Roh Kudus, dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, aktivitasnya kita akan membuat mahkota api sama kayak murid-murid Yesus yang tadi ya. Di atas kepalanya ada bara api, ada nyala lidah-lidah api. Nah nanti kita bisa pakai begini nih. Nah kalau udah jadi pakai begini, kita jangan lupa tag ke Harvest Kids ya di Instagramnya, oke? Nah gimana sih cara buatnya gitu kan? Nah nanti aku akan kasih link. Linknya itu nanti adik-adik ada gambar api. Gambar apinya seperti ini adik-adik. Ada tiga gambar api. Nah nanti adik-adik potong dari HVS itu, gunting gitu kan. Bisa pakai cutter, bisa pakai gunting. Nah tapi kalau mau gunting harus ada pengawasan dari orang tua ya. Adik-adik ajak orang tua.
buat bikin aktivitas ini. Jadi bikin api ini kita potong, terus adik-adik harus menyediakan kertas lipat. Kertas lipat itu yang dibutuhkan warnanya warna merah, warna kuning, dan warna orange. Nah, gunanya buat apa sih kertas lipat ini? Nanti apinya ini ditempel di sini. Nah, ditempel kan? Setelah ditempel, nanti ikut digunting. Jadi kertas warna ini akan mengikuti bentuk api. Kayak gini adik-adik, bentuk api gitu kan? Nah, setelah udah jadi 3, nanti yang paling besar itu ada di paling belakang, yang sedang di tengah, yang paling kecil ada di paling depan. Ini kan? Nah, yang di paling kecil ini warnanya warna kuning. Warnanya kuning. Oke, yang sedang ini warnanya warna orange. Yang sedang di warna orange. Dan yang paling besar itu warna merah. Oke. Nah, setelah nanti ditempel jadi 3. Dari 3 ini jadi 1 gini kan. Nah, jadi 1 gini ditempel dengan double tip. Oke, double tip aja ya adik-adik biar gampang disobek, nanti ditempel. Ditempel, terus kita buat pengikatnya yang lingkaran ini. Caranya gimana? Pakai karton warna hitam. Nih, jadi adik-adik harus sediakan karton hitam yang besar gini. Nanti dipotongnya seperti ini. Setelah dipotong seperti ini, lurus gini ya, kita pasin nih sama kepala kita. Kita pasin, udah segini, kasih tanda kan. Ini bisa di double tip, bisa juga dikasih staples, cekrek. Nah, udah jadi. Terus yang lidah api ini ditempel di depannya, gitu kan? Jadi deh seperti ini. Jadi bisa dipakai. Jadi lambang Roh Kudus. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Jangan lupa di tag.